dijelaskan di sana. Kita disuruh untuk mengikuti yang benar. Ada doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila warzuqna nijtinabah. Ya Allah, tunjuki kami yang benar itu benar dan beri kami kekuatan mengikuti kebenaran itu. Tunjukkan kami yang salah itu salah dan beri kami kekuatan menghindarinya. Jadi kita minta agar Allah beri kita petunjuk yang mana yang benar. Beri juga petunjuk mana yang salah. Dan kita minta kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk mengikuti yang benar dan diberi pula kekuatan menghindari yang salah. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama Ibu Ketua Perwiritan Majelis Taklim Lailatul Qadar beserta pengurus Sohibul Bait di rumah ini, Nenek Ipah, kemudian Ustadz Ritonga yang berhadir juga menemani saya pada siang hari yang berbahagia ini. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 5 Sya'ban 1443 Hijriah. Artinya kurang lebih 24 hari lagi kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan. Nah, kata Nabi, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niron." Barang siapa orang yang senang hatinya memasuki bulan Ramadan, maka diharamkan Allah tubuhnya masuk api neraka. Salah satu kemuliaan, keistimewaan bulan Ramadan ini, Bu, senang saja kita datangnya bulan Ramadan sudah haram masuk api neraka. Di akhirat nanti tempat itu cuma ada dua saja. Surga atau neraka. Kalau orang tidak masuk neraka pasti masuk surga. Kalau orang tidak masuk surga pasti masuk neraka. Dua saja tempatnya. Kalau di dunia ini banyak tempat. Bisa Marendal, bisa Padang Bulan, bisa Sidikalang, bisa Banda Aceh, bisa Jakarta. Banyak tempat. Tapi di akhirat pilihan cuma ada dua. Kapan milihnya? Sekarang. Nggak bisa milih nanti. Telat. Pilihan kita untuk masuk surga sama masuk neraka sekarang. Milihnya sekarang. Makanya yang masuk surga nanti di akhirat itu orang yang sudah masuk surga sekarang. Yang nanti masuk neraka di akhirat sekarang pun sudah masuk neraka dia. Jadi neraka dunia dan neraka akhirat tidak terpisah. Surga dunia dengan surga akhirat tidak terpisah. Yang masuk surga akhirat nanti hari ini sudah masuk surganya Allah. Yang masuk neraka akhirat nanti juga hari ini sudah masuk ke dalam nerakanya dunia. Jadi surga dunia sama surga akhirat itu gandengan. Neraka dunia sama neraka akhirat itu gandengan. Makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan hidup di atas dunia dan beri kami kebahagiaan hidup di akhirat dan lepaskan kami dari siksa api neraka. Kita mau bahagia dunia, bahagia akhir. Kita mau masuk surga dunia dan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi itu harus ada usaha. Nggak bisa tidur-tidur aja, subuh nggak sholat, maghrib lewat, isya malas, cita-cita masuk surga, ini ngayal. Islam itu nggak bisa hayalan. Mau masuk surga, buat kerja sekarang. Ustaz, sholat aja pun belum tentu masuk surga. Betul. Sholat belum tentu masuk surga. Kalau nggak sholat pasti masuk. Jadi kan kadang-kadang orang ini kalau bisa juga kadang-kadang komplain. Ustadz, masuk
Sholat saja pun belum tentu masuk surga. Betul memang, belum tentu. Tapi kalau nggak sholat sudah pasti masuk neraka. Nah, itu dia. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang yang senang. Senang itu tempatnya di hati, Bu, bukan di mulut. Bahagia, menderita, senang, susah, itu ada di dalam hati. Hati. Tetapi kadang-kadang nampak dari wajah. Karena orang Arab bilang, al-wajhu alamatul qalb. Wajah itu adalah tampilan hati. Orang kalau yang susah itu sebenarnya yang susah itu hatinya atau wajahnya? Hati. Tapi kelihatan dari wajah. Orang itu yang senang hatinya apa wajahnya? Yang senang itu mana, Bu? Hati. Tapi kelihatan dari wajah. Ibu-ibu misalnya yang lakinya pegawai negeri, itu kalau tanggal 1, tanggal 2 senyum, ceria saja. Nampak baru gajian. Ibu-ibu yang suaminya tukang bangunan, kalau hari Sabtu nampak cerah wajahnya. Yang bikin dia senang itu apa? Karena hatinya nampak di wajah. Ibu-ibu yang baru tengker sama lakinya, kelihatan dari wajahnya keluar. Iya kan? Nah, jadi nampak. Tapi hakikatnya yang membuat seseorang itu senang atau susah, hati. Inilah yang orang pun tadi senang itu masuk bulan Ramadan hatinya, bukan mulut, hati. Ya Allah, senangnya nggak terasa, baru saja terasa bulan Ramadan sudah berlalu, nggak terasa hampir setahun. Sebentar lagi nih. Senangnya bulan Ramadan bisa sahur, ya, bisa berpuasa. Kita puasa bisa di bulan-bulan lain, Bu. Bulan apa saja boleh kita berpuasa. Tetapi puasa di bulan Ramadan itu lain nilainya di sisi Allah. Lain. Lain sekali nilainya. Dan nilai keindahannya pun lain. Iya, Bu, ya. Nah, jadi yang pertama hati. Nah, maka terkait dengan ini kita pelajari tentang hati. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah kata Allah, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya dan rugilah orang yang mengotori hatinya. Nah, jadi kata Allah, beruntung orang yang membersihkan rugi orang yang mengotori hati. Kata Nabi dalam salah satu hadis yang panjang, ala inna fil jasadi mudghah, fa idza salahat salahal jasadu kullu, fa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya qalb. Ketahuilah di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging itu jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ala wahia qalb. Ketahuilah yang segumpal daging itu adalah hati. Jadi kata Nabi, yang membuat orang itu baik, hatinya. Yang membuat orang itu jahat, hatinya. Hati. Kalau hatinya baik, maka matanya baik dalam memandang. Mulutnya baik dalam berkata. Telinganya baik dalam mendengar. Tangannya baik dalam berbuat. Langkahnya, kakinya baik dalam melangkah ke tempat-tempat yang baik. Ke masjid, ke mushola, ke majelis taklim. Itu dia, tempat-tempat yang baik. Tapi sebaliknya kalau hatinya jahat, maka matanya jahat. Memandang orang dengan sinis, memandang orang dengan kebencian, memandang orang dengan ketidaksukaan. Mulutnya pun begitu. Hobi, hati jelek, mulut pun jelek. Berkata, memaki, memfitnah, mencari-cari kesalahan orang dan segala macam. Karena apa itu? Hati yang jelek. Telinga pun gitu.
Maka ada orang telinga tuh kalau ada pengajian, ngantuk, tidur. Tapi Ustadz Jamal tak marah kalau ada orang ngaji, dia ngantuk. Karena ada pepatahnya, jambu klutuk di atas tanduk, pura-pura tunduk, rupanya ngantuk. Yang tunduk pun menjawab, jambu klutuk tak tumbuk-tumbuk, aku tunduk karena husuk. Bukan ngantuk dia tunduk, husuk. Maka jangan salah sangka, jangan hatinya jelek, jangan buruk sangka. Jadi yang tunduk-tunduk itu belum tentu ngantuk. Bisa jadi dia khusyuk. Ya kan gitu kan? Nah itu dia. Jadi kita disuruh membersihkan hati. Penyakit hati banyak. Kurang lebih ada 13. Kurang lebih ada 13 penyakit hati ini. Banyak. Banyak ya? 13 banyak tuh? Banyak. Dan sulit kita menghindarinya. Sulit. Bukan gampang. Tapi kalau kita bisa menghindarinya, kita bisa mengalahkannya, maka hadiahnya nggak tanggung-tanggung. Surga. Berat kali Ustadz itu Ustadz. Memang berat karena hadiahnya Kalau ringan hadiahnya dispenser. Kalau gampang hadiahnya Nah, ibu-ibu dulu ini. Berat ini perjuangan bapak-bapak mendapatkan ibu-ibu ini. Berat ya? Perjuangannya ke ibu-ibu ini kan sekarang udah umur 50-60 kayak gini. Dulu waktu umur 20-25, bunga kampung ini semua. Bapak-bapak itu bukan enak, itu berapa saingan dulu itu. Betul kan? Cuman perempuan itu memang sukanya dibohongin. 4 sifat perempuan. Pertama suka diperhatikan, kedua suka dirayu, ketiga suka dimanja, keempat suka dibohongin. Ya, contohnya, kenapa suka dibohongin? Nah, boleh bohong untuk 2 hal. Kata Nabi, boleh bohong untuk menyenangkan hati pasangan, boleh bohong. Itu ibadah. Kita berbohong untuk menyenangkan suami, ibu bohong untuk menyenangkan suami, itu ibadah. Suami bohong untuk menyenangkan istri, itu pun ibadah. Macam mana contohnya? Bohong yang disenangi istri, dia tahu lakinya bohong, tapi dia tidak marah. Contoh misalnya, suami bilang ke istrinya, Dek, 30 tahun kita berumah tangga, kau lebih cantik yang sekarang dari yang dulu. Wah, coba ibu-ibu, kalau suami ibu cakap gini sama ibu, ibu tahu itu bohong apa betulan? Bohong, tapi ibu nggak marah. Marah ibu tersipu-sipu malu. Allah abang. Padahal tahu suaminya lagi berbohong. Nah besoknya, karena tadi malam dibohongi, besoknya buat sarapan suami, surprise luar biasa. Biasanya Bu, nasi dingin, besoknya bikin nasi lemak, ya kan? Pakai telur, ada telur puyuh, ada telur bebek, ada telur ayam. Kenapa? Saking senangnya tadi malam dibohongi. Manalah mungkin 30 tahun berumah tangga lebih cantik yang sekarang dari yang dulu. Kan bohong itu. Tapi istri senang dibohongin. Nah sebaliknya Bu. Istri pun harus bohong untuk nyenengin suami. Jangan jujur tapi suami tak sakit hati. Atau suami menjadi kecewa. Contoh. Di hari ulang tahun ibu, dibelikanlah ibu pakaian, baju sama suami, tanda seneng dan sayang sama istri. Kebetulan yang dibeli tadi bahannya murahan, jelek, warnanya norak, kainnya kasar. Ibu nggak suka nengoknya ini. Jangankan makainya, nengoknya pun ibu udah nek, kata orang Jawa. Nek udah nengoknya. Nah ibu jangan jujur. Harus bohong sama suami. Walaupun agak rapat giginya. Suka kali aku lah bang yang kayak gini kau beli bang. Tahu kali kau kesukaan aku bang ya. Ya kan. Tahu kali ya bang ya. Warnanya pas kali bang dengan warna kulit adik bang. Ya kan. Wah, iya kan.
Ii warna kayak gini suka kali. Lembut lagi nih bang. Pandai kali abang belinya ya. Padahal ibu danek. Bohong. Kan senang suami begitu kan. Pembeliannya dihargai. Coba kalau ibu jujur. Coba. Bang, yang kau beli kok kayak gini. Berapa kau beli nih bang? 700.000 dek. Bang, kayak gini selusin 200.000. Selusin. Kau udah bodoh, ditokoi lah kau nih bang. Waduh. Kan sakit hati suami. Memang yang ibu bilang itu nggak salah, benar. Tapi ada hal kadang-kadang kejujuran itu tak perlu diungkapkan. Karena akan menyakitkan orang. Menyakitkan suami. Bohong kita. Paten kali bang. Tanda ibu tak suka dengan pakaian tadi, pakai setiap hari biar dia cepat rusak. Belanja pakai, masak pakai, menyuci pakai, wirid pakai. Kalau udah dipakai tuh gesek-gesekkan ke dinding kawan tuh, bak cepat rusak. Bak cepat koyak. Tapi jangan dibilang ini kan adab dalam rumah tangga ini. Adab dalam rumah tangga ini. Bahagiakan suamimu. Dan bahagiakan istrimu. Sayangi. Makanya tugas perempuan itu tidak banyak dalam rumah tangga. Cuma satu. Tugas perempuan sebagai istri. Itu cuma satu. Apa tugasnya? Taat saja kepada suami. Udah, cuma itu aja. Ibu cuma taat saja. Masak itu tanggung jawab kewajiban suami. Menyuci pakaian tugas suami. Belanja tugas suami. Mensetrika baju tugas suami. Biar tahu ibu. Itu semua tugas suami. Ibu cuman taat saja. Makanya ibu nyuci itu karena suami bilang, "Dek nyuci taat cuci. Dek masak taat masak." Jadi semua itu ibu lakukan karena satu, taat kepada suami. Kalau tugas banyakan tugas laki. Nah itu. Baik. Nah gitu kira-kira. Jadi begini. Kembali hati tadi. Ada 13 macam penyakit hati, Bu. Ya. Iri, dengki, hasad, hianat, dendam, kesumat, pemarah, ria, sombong, takabur, wujub, merasa diri paling hebat, orang lain salah semua. 13, Bu. Ini penyakit hati, Bu. Payah kita menghindari ini. Siapapun dia. Jangankan bukan ustadz. Ustadz pun payah ini. Menghindari ini. Yang pertama penyakit iri, Bu. Waduh. Iri ini pangkal ini. Iri ini apa? Tidak suka nengok orang berhasil. Tidak suka nengok orang senang. Tidak suka nengok orang ada rezeki. Tidak suka nengok orang sukses. Itu tidak suka. Jadi iri itu rasa ketidaksukaan terhadap kebaikan orang lain. Itulah iri. Jadi kalau ditanya apa itu iri? Rasa tidak suka terhadap orang lain karena kebaikan orang lain. Itu iri. Padahal dia nggak bisa buat. Nggak suka aja. Makanya kalau ada Ustadz bilang sekarang apa? SMS. Senang melihat orang susah. SMS. Inilah dia iri tadi nih. Iri nih, Bu. Kalau sudah iri itu dalam hati. Baru datang dengkinya. Ini awas ini. Dengki ini awal. Pertama nggak suka. Nanti akan terus berkembang apa? Naik tingkatnya dengki. Dengki ini mulai apa? Mulai memfitnah. Tadi cuman nggak suka aja. Nggak suka aja. Nengok orang tetangganya beli mobil baru, atau beli horden baru, atau beli spring bag baru. Pertama iri. Udah iri kalau nggak dibendung ini, kalau nggak dibendung nanti dengki. Dengki mulai pakai mulut. Alah nggak mungkin lah kalau nggak korupsi. Ini hati-hati. Ini dengki nih, udah mulai dengki nih. Dari mana? Udah. Bu, menceritakan orang, kalau benar yang kita ceritakan itu namanya ghibah, kalau tidak benar yang kita ceritakan namanya fitnah.
dua-dua berdosa. Nah, ingat Bu ya, ini dosa mulut nih, dua-dua berdosa. Contoh misalnya, kita tahu teman kita itu punya kurap. Itu kan aib itu. Dia punya kurap di bajunya. Kalau di baju nggak mungkin kurap. Di badannya. Tapi itu terlindungi sehingga dia pun memang merahasiakan kurapnya itu. Kebetulan kita tahu. Kita tahu dia punya kurap. Nah, ketika kita ceritakan ke orang lain, si Polan itu punya kurap di punggungnya. Kira-kira itu cerita benar apa tidak? Benar. Benar memang. Si A itu punya kurap, benar. Ketika kita ceritakan itu benar, maka itu menjadi ghibah namanya. Itu berdosa. Menceritakan yang benar saja tentang aib orang itu dosa. Nah, apalagi nggak benar. Dosanya dua. Dosa memfitnah dan dosa menuduh. Maka hindari. Hindari sejauh-jauhnya kita memfitnah atau menghibah. Ghibah itu benar yang kita ceritakan. Menceritakan aib orang benar, itu saja sudah dosa. Benar padahal. Benar memang dia itu korupsi, benar ya, benar. Kita menceritakannya ke sana kemari, itu dosa. Itu kalau benar. Kalau salah, kalau nggak benar, namanya fitnah. Lain lagi dosanya. Nah, kata Nabi, barang siapa orang menuduh orang lain, tidak benar tuduhannya itu, maka tuduhan itu kembali kepada yang berkata. Nah, itu dia. Jadi kalau kita nuduh orang, misalnya begini, oh dia korupsi, oh dia begini, dia begitu. Tidak benar dia itu begitu, maka perkataan itu kembali kepada orang yang berkata. Hati-hati. Disitulah belajar tasawuf ini. Jangan gampang. Iri, dengki. Dengki itu. Iri, dengki, hasad. Hasad baru ngasut. Nah, cari kawan. Nah, ini bedanya nih. Yang pertama tadi iri dulu. Iri ini masih dalam hati aja. Naik dia tingkatnya lagi lebih berbahaya apa? Dengki. Mulai memfitnah, mulai menghibah. Iri, dengki. Naik lagi hasad. Apa itu hasad? Mulai cari orang untuk nggak suka sama dia. Ini bahaya ini. Kan ada kadang-kadang gitu ya, nyari kawan. Dia itu gini-gini, bodoh kali kok gini-gini. Nah, ini nyari kawan, inilah hasud. Iri, dengki, hasad. Khianat, dendam, kesumat berikutnya nanti itu akan kita jelaskan dalam pengajian-pengajian berikutnya. Inilah penyakit-penyakit hati. Orang yang punya penyakit hati ini tidak akan bisa khusyuk dalam sholat. Tidak akan bisa ikhlas dalam beribadah. Tidak akan bisa bersyukur di dalam hidupnya. Tidak akan bisa sabar dalam hidupnya. Karena semua amalan-amalan tadi itu, khusyuk, ikhlas, sabar, ini semua tergantung dengan kebersihan hati. Kalau hatinya kotor, kalau hatinya jelek, maka ini tidak akan dicapainya. Capek nunggang-nungging sholat, nggak pernah khusyuk dalam sholat. Beramal tidak pernah ikhlas. Kenapa? Hatinya kotor. Makanya kata orang, ya, hati itu seperti raja. Bersihkan hatinya. Tapi kalau hatinya bersih, hatinya suci, maka enaklah dia dalam beribadah. Khusyuk dalam ibadah, rajin dalam ibadah, ikhlas dalam ibadah, syukur dia. Bu, untuk mencapai kenikmatan dunia ini jangan banyak minta. Kita disuruh Allah banyak bersyukur untuk nikmat dunia supaya ditambah Allah. Dalilnya Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika engkau bersyukur atas nikmatku, aku tambah nikmatku. Kata Allah. Kalau kau kufur atas nikmatku, azabku amat pedih. Jadi untuk ditambah Allah nikmat kita ini, jangan banyak minta. Minta untuk urusan akhirat. Minta untuk urusan iman, untuk urusan dunia, nikmat dunia, banyakkan bersyukur saja. Syukur sudah punya rumah walaupun kecil, nanti akan ditambah Allah dengan rumah yang lebih besar.
Syukur sudah punya sepeda motor, walaupun tahun rendah, nanti ditambah Allah dengan sepeda motor yang lebih tinggi. Syukur sudah punya pekerjaan seperti ini, nanti Allah naikkan jabatannya. Nah, itu dia. Jadi syukuri saja untuk nikmat dunia, Allah tambah. Enggak perlu minta, ya Allah tambahilah rumahku satu lagi, enggak perlu. Ya Allah tambahilah sepeda motorku, ya Allah banyakkanlah rezeki, enggak perlu. Rezeki itu bukan banyaknya, berkahnya. Bukan banyaknya rezeki itu, berkahnya, Bu. Ada orang banyak rezekinya tapi tak dapat keberkahan. Lebih baik rezeki yang sedikit itu berkah. Syukur-syukur dengan kita banyak bersyukur kepada Allah, rezeki banyak dan udah banyak berkah pula lagi. Masya Allah. Nah, itu dia. Ini yang kita perlu. Tergantung hati. Coba lihat. Ada orang sukses malah diiri, dibenciin. Seharusnya kita ada orang sukses, itu kita deketin. Ini kan hati nih. Ya, Bu Desi. Kan perkara hati nih ya. Nah, betul. Udah mulai tanda aku satu-satu namanya ini. Nek Ulan, Nek Ipah. Nek Ipah mana Nek Ipah? Oh ini Nek Ipah. Nek Ipah. Udah Nek Ipah. Nek Ulan sini. Hah? Oh ya, kan memang gadis juga tahun 70. Tahun 70. Nah, ya Bu ya. Coba. Tengok orang sekarang. Harusnya kalau ada orang berhasil kita dekati. Bukan kita iri. Macam mana ya Bapak supaya kok bisa berhasil? Kita dekati sama dia. Ada ustadz yang banyak jadwalnya, kita dekati dia. Pinomat nanti ustadz tuh ada jadwal yang double kita dapat. Kalau kita jauhi kita benci, mana dapat? Nah, makanya ketika kita berbaik hati, Bu, rezeki datang. Semakin kita buruk hati, rezeki jauh. Ya kalau kita dengki lah. Nengok orang berhasil, kita dengki, kita iri. Ya kan? Kita fitnah, kita nggak mau datang sama dia. Kita nggak mau jumpa sama dia. Dia pun tak ingat sama kita. Tapi coba ada orang yang berhasil, kaya, ada datang kita. Cemana caranya kau nih? Kenapa kau bisa jualan nih? Berhasil ku tengok kau. Ya kan? Kan dikasihnya ilmunya. Bikin begini, begini, begini. Dapat kita ilmu. Ada orang berhasil kita datangi. Ada rezeki dia. Dikasihnya kita. Jadi orang yang bersih hati itu murah rezekinya. Kalau udah rusak hati, rusak semuanya. Ibadah kepada Allah rusak. Ibadah muamalah kepada manusia hablum minan nas juga rusak. Itulah kalau udah hati. Udah banyak nih. Kadang-kadang. Enggak tahu pasal aja kita pun enggak tahu. Kadang-kadang kita enggak ada salah, enggak ada apa. Cakap aja, jangankan salah. Cakap saja kita enggak pernah sama dia. Jangankan cakap, bertemu ini pun tak pernah. Tapi tahu-tahu kita enggak suka aja, kita pun enggak tahu. Seperti apalah hati yang seperti ini. Sementara kita harusnya, sudah kita berdebat pun kita harusnya bisa memahami. Iya benar juga yang dibilangnya. Ada juga yang benarnya. Coba ambil itu. Ini masalah hati, Bu. Jadi kalau ini enggak kita perbaiki, habis kita. Kita pikir kita merugikan orang. Padahal sesungguhnya ketika kita memiliki hati yang jelek, memiliki hati yang jahat, kita tidak merugikan siapapun kecuali merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri. Ya. Oleh karena itu, lama nanti kita belajar pelan-pelan. Ini istiqomah, Bu. Ibadah yang dicintai Allah bukan ibadah yang sekali pukul. Ibadah yang dicintai Allah biar sedikit tapi istiqomah. Walaupun sedikit terus, Bu. Sedekah pun begitu. Walaupun sedikit tapi tiap hari. Walaupun misalnya satu hari 10.000 atau 5.000 atau 2.000 perak. Tapi tiap hari. 2.000 tiap hari. Itu disukai Allah. Saya mau kasih satu tips untuk memudahkan rezeki kepada kita semua. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di jemaah-jemaah kita yang lain. GIS namanya. Gerakan infak subuh. GIS. Buat sendiri di rumah masing-masing. Sediakan kaleng di rumah. Celengan, Bu. Kan ada celengan plastik itu. 5.000 peraknya kalau kita beli itu. Beli celengan plastik itu, Bu. Niatkan setiap subuh masukkan ke situ.
Mau 1.000, mau 2.000, tapi tiap hari. Mau 5.000, masukkan ke situ setiap subuh. Nanti setelah 40 hari ibu bikin kalendernya. Setelah 40 hari bongkar. Infakkan dan sedekahkan itu, Bu. Ibu tengok nanti rezeki ibu setelah 3 kali 40 hari. Jadi ada sistem mencari rezeki itu dengan sistem infak, sedekah. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulati mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Permisalan orang yang menafkahkan hartanya, berinfak, bersedekah di jalan Allah, maka seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Dari tiap-tiap tangkainya muncul 100 buahnya. Artinya orang yang bersedekah, yang berinfak, ikhlas karena Allah, maka dibalas Allah 700 kali. Masya Allah. Di dalam surah Al-Baqarah 261. 261. Saya mencontoh melihat ada seorang orang Marendal nih juga. Kalau saya bilang ciri-cirinya pasti ibu tahu orangnya. Dia kerjaan dia tukang tempel ban sepeda anak-anak. Kerjaan dia itu. Dah beberapa bulan yang lalu berangkat umroh, dia datang sama saya. Ustadz, doakan saya mau berangkat umroh, Ustadz. Bapak sendiri berangkat, berdua sama istri. Alhamdulillah, berangkat dia. Kerjaannya cuman tukang tempel ban, Bu. Tukang betul-betul sepeda anak. Berangkat suami istri umroh. Dua-dua. Apalagi dia bilang sama saya, Ustadz, sekarang saya sedang mempersiapkan, nunggu saja. Sudah masuk tabungan haji saya dengan istri saya. Kalau kita tengok dari pekerjaan, nggak mungkin ini. Nggak mungkin ini. Kalau kita tengok pekerjaan. Tapi kita tengok keberkahan rahasia Allah. Saya tahu persis, mata saya melihat apa amalan dia. Apa amalan ini orang? Saya melihat dengan mata kepala. Setiap sholat subuh dia ke musola. Setiap sholat subuh, bukan musola kita. Musola dekat sini. Setiap subuh dia ke musola, dia masukkan uang 5.000. Setiap subuh. Setiap subuh. Setiap subuh 5.000 perak. Hadiah yang diberikan Allah, sudah berangkat umroh suami istri, sudah daftar haji suami istri. Kalau nengok pekerjaannya, tidak mungkin dia bisa mengumpulkan uang seperti itu. Apa yang membuat dia bisa begitu? Sedekah subuhnya. Sedekah subuhnya. Itulah yang saya amalkan. Dan itu pula lah yang diamalkan oleh murid-murid saya, jamaah saya di Lailatul Qadar nih. Jadi kalau ini orang Lailatul Qadar nih, alhamdulillah, walaupun tak kaya tapi hidupnya sejahtera, jangan buruk sangka. Mereka beramal dengan GIS, gerakan infak subuh. Itu saya tanamkan sama anak-anak saya. Bikin. Kenapa? Itu janji Allah, 700 kali Bu dibalas. Jadi cari rezeki di sisi Allah ini gampang sebenarnya. Kalau kita mau dapat rezeki, carilah yang diberikan Allah. Jangan berdasarkan yang kita cari. Kita sering mengandalkan kerjaan kita nih. Jangan. Andalkan pemberian Allah. Makanya saya tanamkan ke ibu-ibu, buat nih amalan. Mulai pulang dari sini nanti cari celengan. Mau celengan dari plastik boleh, dari apapun boleh. Nggak usah lebih mahal-mahal kali, nanti lebih mahal celengannya pula daripada isinya. Iya, betul juga. Usah yang mahal-mahal kali, ya kan? Yang mahal-mahal kali dibeli bikin celengannya harga 300.000. Isinya 40 hari cuman cepek. Lebih mahal celengannya jangan. Jadi biar aja. Plastik 5.000 perak itu. Ya Bu ya, 5.000 perak. Beli tiap pagi. Tapi istiqomah Bu. Tiap pagi. Jadi yang kita infakkan itu bukan sisa dari uang belanja. Tetapi uang yang kita persiapkan di jalan Allah. Jadi sedekah kita mulia, terhormat, bukan sisa. Bukan soal banyaknya. Tapi kita sediakan. Udah ada di planning. Tiap pagi 5.000 misalnya. Tiap pagi. Kalau bapak-bapak yang merokok, maaf ya. Kalau ada bapak-bapak merokok, nggak bisa 5.000 tiap hari. Aduh, hancur kali lah. Rokoknya aja pun 20.000.
25.000 satu hari. Stres mama. Betul. Stres mama, stres Bu. Untunglah aku sekarang udah berhenti merokok. 2016 berhenti merokok. Senang kali biniku, naiklah badanku. Oh, naik badan. Hah? Ya kan? Sehat, kurang batuk-batuk sekarang. Makanya orang kaya sama orang miskin batuknya beda. Kalau orang kaya batuknya orang kaya sana, batuknya beda sama kita yang miskin-miskin. Kalau orang kaya itu batuknya aja nampak di orang kaya. Oh, berwibawa. Kalau kita orang miskin batuk. Itu batuk orang miskin. Jadi batuk itu nampak itu ekonominya di mana. Orang kaya itu batuk wibawa dia. Wah. Batuk-batuk menteri ya kan, Bu? Satu-satu batuknya teratur batuk. Begitu. Nah, ini ya. Jadi hati ini, Bu. Rusak ini. Banyak pekerjaan yang nggak bisa kita lakukan karena hati kita yang rusak. Banyak ibadah kita yang tidak sampai kepada Allah karena hati kita yang rusak. Kenapa? Nggak khusyuk.